Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Rani Lestari, NPM 19754003 dari program studi Agribisnis Pangan, mata kuliah produksi serealia, ujian akhir praktikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasca panen budidaya tanaman padi. Yang pertama yaitu pengertian pasca panen. Pasca panen adalah tahap produksi tanaman segera setelah panen yang di dalamnya meliputi pendinginan, pembersihan, pemilahan, dan pengemasan. Saat tanaman dipindahkan dari tanah atau dipisahkan dari tanaman induknya, tanaman itu akan mulai rusak. Nah, perlakuan pasca panen sangat menentukan kualitas akhir. Apakah suatu tanaman dijual untuk dikonsumsi segar atau digunakan sebagai bahan dalam produk makanan olahan. Lalu, apa saja yang dilakukan dalam pasca panen untuk budidaya tanaman padi? Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama penumpukan dan pengumpulan. Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah padi dipanen. Ketidaktepatan dalam penumpukan dan pengumpulan padi dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil yang cukup tinggi, sebaiknya pada waktu penumpukan dan pengumpulan serta pengangkutan padi menggunakan alas. Yang kedua yaitu perontokan. Setelah dipanen, gabah harus segera dirontokkan dari matanya. Tempat perontokan dapat langsung dilakukan di lahan atau di halaman rumah setelah diangkut ke rumah. Perontokan ini dapat dilakukan dengan perontok bermesin ataupun dengan tenaga manusia. Bila menggunakan mesin, perontokan ini dapat dilakukan dengan menyentuh malai padi ke gerigi alat yang berputar. Sementara perontokan dengan tenaga manusia dilakukan dengan cara batang padi dipukul-pukul. Yang ketiga yaitu pengeringan. Agar tahan lama disimpan dan dapat digiling menjadi beras, maka gabah harus dikeringkan. Pengeringan gabah umumnya dilakukan di bawah sinar matahari. Gabah yang dikeringkan ini dihamparkan di atas semen terbuka. Penggunaan lantai semen terbuka ini agar sinar matahari dapat secara penuh diterima oleh gabah. Bila tidak memiliki halaman atau tempat terbuka yang disemen, maka halaman tanah pun dapat dipakai untuk menjemur gabah. Namun, gabah perlu diletakkan pada alas anyaman bambu, tikar, atau lembaran plastik tebal. Hal ini dilakukan agar gabah tidak tercampur dengan tanah. Lama waktu penjemuran, bila cuaca cerah dan matahari bersinar penuh terang sepanjang hari, penjemuran hanya berlangsung 2-3 hari. Namun, jika keadaan cuaca gerimis atau mendung, maka waktu penjemuran dapat berlangsung lama sekitar seminggu, sampai kadar air mencapai 14%. Lalu yang keempat, yaitu penggilingan. Penggilingan dalam pasca panen padi merupakan kegiatan memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Pemisahan ada dua cara. Yang pertama secara tradisional, menggunakan alat sederhana yaitu lesung atau alu. Yang kedua, pemisahan beras dari kulitnya dapat dilakukan dengan cara modern atau dengan alat penggiling yaitu hule. Kendala penggilingan gabah secara tradisional adalah pekerjaannya yaitu sangat lambat. Tenaga kerja yang memadai tidak tersedia dan alatnya juga sulit untuk dijumpai. Sedangkan hasil yang diperoleh pada penggilingan dengan alat penggiling gabah hule sama dengan cara tradisional, yaitu pada tahap pertama diperoleh beras pecah kulit, pada penggilingan tahap kedua beras akan menjadi putih bersih. Yang kelima yaitu penyimpanan beras. Beras organik yang sudah digiling
cara tradisional maupun modern dapat langsung dipasarkan. Namun, karena umumnya beras tidak langsung dapat dipasarkan seluruhnya, maka perlu ada tempat penyimpanan. Teknik penyimpanan beras harus diperhatikan agar kondisinya tetap bagus hingga saat akan dijual. Umumnya beras disimpan di gudang setelah dikemas dalam karung plastik berukuran 40 kg atau 50 kg. Pengemasan dalam karung ini dilakukan secara manual oleh petani. Bagian karung yang terbuka dijahit tangan hingga tertutup rapat dalam gudang penyimpanan. Yang keenam yaitu pemasaran. Ada dua cara pemasaran beras di Indonesia. Pertama, petani menjual langsung di lahan pada saat sudah siap panen, lalu kepada pedagang pengumpul yang disebut penebas. Kedua, petani sendiri yang memanen, mengeringkan, lalu menjual ke pedagang pengumpul, baik berupa gabah kering giling atau sudah menjadi beras. Lalu tujuan dari pasca panen adalah yang pertama menjaga produk tetap dingin dan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, menghindari hilangnya kelembapan dari hasil panen. Yang ketiga, memperlambat perubahan kimia yang tidak diinginkan. Yang keempat, menghindari kerusakan fisik. Yang kelima, menunda pembusukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.